Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal disalip pengendara lain, seorang pria menodongkan senjata api di jalan tol. COVID-19 kembali merebak, masyarakat diimbau untuk waspada. Terungkap praktik curang penjual kambing kurban yang membuat kambing terlihat gemuk. Padahal sebenarnya perut kambing kembung akibat dicekoki ramuan tertentu. Kasus COVID-19 kembali melonjak di beberapa negara Asia. Di Jawa Barat, 6 kasus COVID-19 ditemukan. Tidak perlu panik, namun kita harus meningkatkan kewaspadaan. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mulai mengambil langkah antisipatif. Hal ini dilakukan menyusul terbitnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan RI mengenai kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus COVID-19. Saat ini Kementerian Kesehatan telah mendeteksi adanya 7 kasus COVID-19 di Indonesia, 6 diantaranya terdeteksi di wilayah Jawa Barat. Namun untuk di Kabupaten Subang sejauh ini belum ada laporan kasus positif COVID-19. Khususnya sekarang yang dihimbau adalah orang-orang dengan keluhan infeksi saluran pernapasan, batuk pilek, panas dingin, sakit tenggorokan, sesak napas, itu harus memakai masker. Nah, terkait persiapan tes, kami masih menunggu koordinasi terkait dengan misalnya rapid test, apakah akan di-drop lagi oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi untuk kami melakukan tes atau sampling di pasien-pasien yang bergejala yang kita curigai mengarah kepada COVID. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan terkait kemungkinan adanya vaksinasi ulang. Terkait merebaknya kembali kasus COVID-19 ini, masyarakat diimbau untuk tidak panik, namun harus meningkatkan kewaspadaan. Upaya pencegahan penularan COVID-19 tetap mengacu pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahap 1 tingkat SMA dan SMK sederajat diwarnai gangguan server alias peladen. Akibatnya sejumlah orang tua yang membawa anaknya sejak pagi untuk mendaftar di SMK Negeri Situ Raja Sumedang harus menunggu berjam-jam untuk proses pengisian data secara daring. SMK Negeri Situ Raja Sumedang Senin lalu mulai membuka pendaftaran melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahap 1. Di hari pertama SPMB, setiap calon murid baru datang bersama orang tua untuk mendaftar. Meski sejumlah tahapan seperti cek fisik berjalan lancar, proses pendaftaran justru terhambat proses pengisian data pendaftaran secara daring oleh operator sekolah. Mereka harus menunggu lebih dari 4 jam lamanya karena pengisian data secara daring selalu gagal. Prosesnya? Karena untuk penginputannya mungkin karena serentak ya, serentak Jawa Barat, jadi mungkin ada kendala sedikit sih. Kendalanya di pendaftaran. Justru untuk cek fisik tadi kita udah selesai. Pinginnya mah semuanya lancar. Cuman kan mungkin kendalanya juga bukan dari pihak sekolah aja, karena mungkin dari server, dari pusatnya gitu. Kan kebetulan kan ini pendaftaran pertama serentak se Jawa Barat kan ya. Terjadinya gangguan peladen atau server pada proses pengisian data daring disesalkan panitia SPMB SMK Negeri Situ Raja. Kendala server selalu terjadi pada hari pertama pendaftaran murid baru selama 3 tahun terakhir. Saya sangat disayangkan sekali keterkaitan pelaksanaan PPDB setiap tahun. Untuk 3 tahun di hari pertama itu kendalanya hanya masalah delay daripada sistem. Kita kan kalau dalam ketentuan di kick off itu jam 8, sekarang jam 12 kurang seperempat
masih belum normal. Ya terkadang muncul, terkadang tidak. Pihak sekolah berharap kendala server bisa segera diatasi dan tidak ada lagi siswa titipan pejabat seperti yang selama ini terjadi, agar kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri bisa diberikan kepada siswa yang lebih berhak. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa kendala, baik itu servernya maupun dari segala macam titipan yang memang oleh Pak Gubernur dilarang untuk menitip. Kejadian ini harusnya jadi pelajaran bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar kejadian serupa saat penerimaan murid baru setiap tahun tidak lagi terjadi dan merugikan para calon siswa baru. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Hari Raya Idul Adha baru saja berlalu, namun apa yang ditemukan tim liputan kami di salah satu wilayah di Jawa Barat sungguh mengagetkan. Ulah pedagang kambing atau domba kurban yang nakal menipu pembeli kambing kurban dengan membuat seolah kambing terlihat gemuk. Padahal berat kambing tidak bertambah, tapi terlihat gemuk karena perutnya dibuat kembung alias membesar. Hari Raya Idul Adha pastinya identik dengan kurban. Mau sapi atau kambing, jika punya rezeki lebih yang ingin berkurban tinggal pilih sesuai budget. Tapi yang sering kejadian, begitu sampai di tempat jual beli hewan kurban, selingukan juga, bingung, lihat kambing atau sapi, mana yang harus dipilih. Apalagi kita nggak terlalu ngerti mana yang sehat dan siap disembelih. Karena minim pengetahuan tentang perkambingan, kita samperin aja salah satu penjual kambing. Bukan sebagian satu orang di antaranya. Berapa orang tuh ya Pak? Ya, itu katanya pakai apa Pak? Ragi lah, diminum ragi. Itu Ya. supaya apa Pak? Supaya kembung, membengkak perutnya gede. Bisa dicontohin Pak, kira-kira seperti apa sih Pak? Ya, ini perutnya kecil nih, kan ini kecil ya, nih Pak. kecil. Ini perutnya gede ke sini. Oh melar gitu Pak? Ya melar, perutnya gede. Jadi kelihatannya gede. Padahal nggak tahu apa isinya, nggak ada. Kalau dipegang, ayin. Apa sih? Lembek. Lumayan nih setelah nanya-nanya sama Pak Uhan, dikasih info deh seputar ciri-ciri kambing gak sehat. Hanupis Pak, kami cabut dulu cari kambing yang sesuai kocek kami. Baru mau ngider nyari kambing kurban, ada orang nih berhentiin kendaraan kami. Apaan? Habis cari kambing tadi? Iya. Berapa? Gimana Pak di sana? Kambingnya katanya ada yang aneh-aneh ya? Iya, katanya pakai apa Pak? Pakai ragi? Pakai ragi. Di saya juga ada Pak. Apa? Ya sama. Oh gitu? Iya. Biar kelihatannya besar, mau musim kurban. Ya udah. Oke. Siap. Iya. Malam Pak ya? Malam ya? Kawan nih gak taunya yang bagi info menarik terkait hewan kurban. Nyari kambingnya kita pending dulu kawan kalau gitu. Besokannya kami langsung geber balik ke kandang lagi. Tadinya kami kira hanya sapi yang dicurangin cara gemukinnya dengan dipaksa minum air sebanyak mungkin alias digelonggongin. Tapi ini kambing yang diakali naik berat badannya dengan cara yang menurut kami lumayan baru. Ini buat apa Pak? Ini buat supaya ya gemuk. Ini ragi kan? Tadi kita lihat ragi ya Pak? Iya. Ini ragi buat tape. Bikin tape. Ya. Waktu kami cek-cek lebih jauh, ternyata pengemukan badan kambing menggunakan salah satu bahan pembuat tape plus bahan lainnya. Apaan tuh? Terus gunanya untuk apa Pak? Supaya gemuk, cepat gemuk kambingnya. Cepat gemuk? Iya. Belum ngerti saya Pak. Ya ngikutin aja sih. Dimulai dengan menghaluskan ragi tape yang masih berbentuk kasar. Ini sampai lembut gini Pak? Iya, sampai halus. Terus? Ditambah lagi, ada tambahannya lagi. Begitu? Iya. Ini nggak ada yang tahu orangnya Pak? Enggak. Terus, dari mana asal muasal suplai ragi dan ampas tahu ini? Masih belum kebayang gimana ragi bisa dikonsumsi kambing. Jelas sangat nggak lazim.
Bergerak ke lokasi lainnya, sebuah home industri pembuatan tahu. Yang dicari gage alias ampas tahu guys. Cukup, balik dah kita ke kandang. Sore itu kambing si bapak dimandiin. Disitulah kami perhatikan badannya kurus kering. Jadi ragi tape yang udah berbentuk bubuk dioplos dengan ampas tahu. Ampas tahu nih? Iya, buat campuran. Supaya cepat gemuk. Cepat gemuk gimana, Pak? Ragi kan bukan buat makanan kambing, Pak. Iya. Efeknya jadi kembung. Iya. Supaya cepat dijual kambingnya. Oh. Ya. Ya, badannya gemuk. Kembung gitu, Pak? Iya, kembung. Kambing yang lagi asik-asik ngimpi sama si bapak dibangunin, sekedar buat makan. Oh, dipaksa makan, Pak? Iya. Terus sama si bapak, si kambing disumpelin pakai ragi oplos ampas tahu sampai beleberan. Karena si kambing yang masih setengah sadar ini udah nggak sanggup sepertinya nelan tuh makanan. Ya Allah Pak, tega banget sih. Ini belajar dari mana sih Pak? Bapak kayak gini nih? Ini dari teman-teman. Berapa nih Pak harganya nih? Ya modalnya sih 2 juta. 2 juta terus? Iya, kalau besok sih bisa jadi 4 juta. 2 kali lipat? Iya. Saking apa gedenya gitu Pak? Iya. Bahayanya apa Pak? Ya nggak tahu. Kalau kebanyakan sih mati. Oh, bisa mati? Iya. Yang penting cepat laku. Oh laku? Iya. Rupanya keuntungan si bapak setelah nyulap kambing kurus menjadi buncit ini sampai double-double guys. Bener-bener tak berperi kehewanan, kambing yang akan dijual esok dipaksa makan ampas tahu dan ragi hanya demi cuan semata. Yang nampak di penglihatan kami, perut kambing agak membesar dan gerak kambing sudah mulai lemas. Mungkin karena efek dipaksa makan ampas tahu dan ragi mulai bereaksi. Ya udah saya ngeliat hasilnya Pak. Iya. Nanti pagi-pagi kesini aja. Ya? Nanti pagi-pagi kesini aja. Oh siang, agak siang Pak ya? Iya, agak siang. Hari ini pasar kambing digelar. Itu rupanya kenapa kemarin si bapak nafsu banget kambingnya dipaksa makan ragi dan ampas tahu biar kambing gendut instan bisa dijual mahal. Lagi pantau-pantau di pasar kambing, seorang kawan bisikin kami, ada seekor kambing yang dicurigai kena oplos ragi. Kelihatan tuh bedanya. Ini Bang, ciri-cirinya nih. Kayak gini nih. Oh gendut ya? Iya, kena ragi sih. Beda. Terus diem ya? Diem ya? Iya, diam, matanya juga kurang bersinar gitu, loyo. Si bapak yang masak kambing yang makan oplosan ragi udah janjian di lokasi. Tapi nggak datang-datang juga. Terpaksa deh kami telepon. Udah ada yang mau beli. Aduh, gimana? Kalau mau lihat, datang aja ke rumah. Itu tempat. Kita ke rumah? Ya ke rumah. Berarti udah laku ya? Udah laku. Tapi belum diambil? Belum, masih ada. Nah, saya mau ngeliat nih hasilnya seperti apa ya. Siap. Yang nambah besar sih Pak. Semoga aja belum diambil sama yang beli. Untungnya sampai di kandang, si kambing belum berpindah tangan. Awal yang kita lihat amat kurus, sekarang mencolok banget. Perut si kambing terlihat buncit. Sumpah nggak tega liatnya. Kok bulunya kayak gini Pak? Ya habis dimandiin, misalnya pengen kayak gini sih. Gak laku ya? Iya, semalam tuh dikasih ragi sama itu. Kembungnya mana Pak? Iya, jadi kembung. Jadi itu? Iya, makanya cepat besar. Habis dimandiin sih, berdiri gini ya Pak? Iya. Ditambah gemuk. Kurang agresif ya Pak? Iya. Iya Pak? Iya. Nggak banyak gerak ya Pak? Iya. Kenapa ya Pak ya? Ya itu efek semalam itu ragi itu. Sama iya. Iya ini yang beli. Sudah ada pada di sini Pak? Iya.
Terus gimana ya supaya nggak ketipu sama kambing gendut jadi-jadian? Nah, kami datangilah salah satu pasar hewan kambing di wilayah Jawa Barat. Pas banget, hari ini lagi hari pasar kambing. Di sini seluruh kambing kudu dicek kesehatannya sebelum dijual. Kebetulan ada dokter hewan yang lagi periksa. Moncong hidung Pak ya, ini kelihatan basah, tidak kering. Langsung mata, membran mata, mukosa mata ini bagus ya, tidak kemerahan. Tanduk simetris, tidak ada perlukaan Pak ya. Punggung rata Pak. Nah, ini gemuk, perut kiri kanan simetris Pak ya. Tidak ada kesakitan, langsung kemaluan juga sepasang. Teracak kaki tidak ada perlukaan Pak ya. Sehat. Langsung kaki, terutama ini ke gigi ya. Syaratnya harus sudah tanggal. Minimal ganti gigi sepasang minimal, tandanya udah berumur di atas 1 tahun. Kalau hewan diberi ragi, nanti akan merubah sistem pencernaannya. Metabolismenya akan terjadi ketidakseimbangan. Kemungkinan hewan itu juga akan menunjukkan gejala sakit.